Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Anaki Ganida dengan NIM 6070123010. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kelebihan dan kekurangan dari slide presentasi teman saya yang bernama Muhammad Ilhamul Akbar. Kelebihannya, struktur yang jelas. Presentasi ini memiliki struktur yang teratur, dimulai dari pengenalan diri, deskripsi usaha, analisis pasar, hingga rencana keuangan dan pengembangan usaha. Ini membuat audiens mudah mengikuti alur presentasi. Deskripsi usaha yang komprehensif. Penjelasan mengenai usaha rumah awak sangat lengkap, mencakup visi, misi, latar belakang, dan keunggulan produk. Hal ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tujuan dan filosofi bisnis. Lalu selanjutnya analisis pasar dan kompetitor. Penggunaan analisis pasar dan kompetitor memberikan nilai tambah. Ini menunjukkan bahwa pemilik usaha telah mempelajari pasar dan bersaingnya dengan baik. Penjelasan mengenai target pasar dan analisis kompetitor sangat informatif. Nah, selanjutnya itu adalah rencana keuangan detail. Proyeksi pendapatan, biaya operasional, dan laba bersih di tahun pertama menunjukkan pemahaman yang baik tentang aspek finansial dan usaha ini. Ini memberi kepercayaan kepada investor atau pihak terkait bahwa bisnis ini telah dianalisis secara serius. Selanjutnya, strategi pemasaran yang terencana. Ada strategi pemasaran yang berfokus pada branding dan positioning yang jelas. Penggunaan media sosial dan influencer lokal untuk promosi adalah langkah yang tepat untuk menarik pelanggan potensial, terutama dari kalangan muda. Nah, untuk kekurangannya itu durasi yang panjang dan penutupan yang terburu-buru. Presentasi cukup panjang dan bagian penutupan terasa terburu-buru. Di akhir presentasi, beberapa poin seperti rencana pengembangan dan legalitas usaha kurang mendapat penekanan yang cukup. Lalu penggunaan waktu yang tidak efisien. Beberapa bagian seperti analisis kompetitor dan strategi keuangan bisa disampaikan dengan lebih ringkas untuk menjaga perhatian audiens. Presentasi terlihat sedikit memanjang dan bisa membuat audiens kehilangan fokus pada poin utama. Lalu kurangnya visualisasi yang mendalam. Walaupun ada beberapa penjelasan yang cukup jelas, akan lebih baik jika didukung dengan slide atau gambar visual seperti menu makanan, konsep desain interior, atau contoh promosi yang lebih menggugah. Ini dapat membantu audiens lebih terhubung dengan ide bisnis yang diajukan. Lalu pengulangan yang tidak perlu. Beberapa bagian seperti deskripsi produk dan layanan terlihat terulang di beberapa bagian, misalnya tentang rendang, gulai ayam, dan layanan pesan antar. Hal ini bisa membuat presentasi terasa repetitif, suasana dan penyampaian yang monoton. Penyampaian suara yang agak monoton dapat membuat audiens kurang tertarik. Menambahkan variasi dalam intonasi atau ekspresi wajah bisa membuat presentasi lebih hidup dan menarik. Nah, cara untuk perbaikannya, gunakan visual pendukung. Misalnya gambar menu makanan, foto restoran, atau video singkat yang memperlihatkan suasana restoran. Lalu latihan penyampaian, mengurangi monoton dengan variasi intonasi atau ekspresi wajah agar audiens lebih tertarik. Lalu ringkasan beberapa poin. Beberapa bagian bisa disampaikan lebih singkat dan padat untuk menjaga fokus audiens. Dan penutupan yang lebih kuat, berikan penutupan yang lebih tegas dan rangkum kembali poin-poin penting agar audiens tidak merasa presentasi berakhir dengan terburu-buru. Secara keseluruhan presentasi ini sudah sangat baik dengan informasi yang jelas dan terstruktur.
namun bisa ditingkatkan dari segi penyampaian dan visualisasi untuk membuatnya lebih menarik dan memikat audiens. Sekian penjelasan kelebihan dan kekurangan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ucapan atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.